datang di Pantau KBS. Pepi akan ajak kalian semua untuk keliling kebun binatang Surabaya, mengenal lebih dekat satwa dan para kipernya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, pantau terus ya. Hai sahabat satwa, ketemu lagi sama Pepi dan juga Mei di program terfenomenal yang ada di Kebun Binatang Surabaya, apalagi kalau bukan Pantau KBS. Masih dalam edisi Special Action Indonesia Day. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satwa anoa, babi rusa dan juga banteng Jawa, hari ini Pepi dan Men akan ajak kalian untuk belajar tentang satwa harimau Sumatera. Jadi harimau Sumatera ini merupakan harimau terkecil di dunia. Pengen tahu lebih lengkapnya lagi? Pepi akan ajak kalian untuk belajar langsung sama kipernya. Hari ini Pepi sudah bersama dengan kiper harimau. Halo Mas Tono. Halo. Pepi batuk dulu ya. Jadi ini adalah Mas Sumartono. Iya. Mas Sumartono ini adalah salah satu kiper harimau yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Apa kabar Mas Martono? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. baik ya. Semoga Mas Martono dan teman-teman kiper yang lainnya juga satwa-satwa yang dirawatnya semuanya dalam keadaan sehat semua. Oke, Mas Martono. Iya. Tadi Pepi sudah jelasin sedikit nih sama sahabat-sahabat yang ada di rumah kalau harimau Sumatera itu merupakan jenis harimau terkecil di Betul, dunia. iya. Coba jelasin lagi Mas tentang harimau Sumatera ini sebenarnya harimau apa sih Mas? Iya. Harimau Sumatera adalah harimau endemik Indonesia atau asli Indonesia. Asli Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu ada 3 spesies harimau. 3 spesies? Iya. Apa Tapi aja tuh, Mas? sayangnya yang 2 itu sudah punah. Itu udah punah? Iya, yaitu Apa aja tuh Mas? harimau Jawa dan harimau Bali. Jawa dan Bali. Tuh, jadi harimau Sumatera ini adalah tinggal satu-satunya spesies asli Indonesia yang masih bertahan hidup sampai sekarang. Iya. Oh gitu. Nah, terus ngomong-ngomong nih soal harimau, Kebun Binatang Surabaya kan punya Iya. 2 jenis harimau nih Mas ya, Iya. harimau Sumatera Koleksi, dan juga iya. harimau Benggala. Betul. Masih banyak banget sahabat satwa yang masih salah sangka nih ngelihat harimau, setelah lihat harimau Benggala, Iya. terus lihat harimau Sumatera, terus bilang harimaunya kasihan, kurus, Kok kecil. kecil gitu, iya. Sebenarnya apakah ada perbedaan Mas harimau Benggala dan harimau Sumatera? Ada, terutama dari postur tubuhnya. Kalau harimau Sumatera ini adalah postur tubuhnya kecil. Karena Oh, gitu. harimau Sumatera ini adalah harimau terkecil dari 6 spesies harimau yang ada di dunia. Oh pantesan ya kelihatannya kurus, padahal bukan kurus ya, tapi lebih ke Lebih kecil. kecil. Sedangkan kalau harimau Benggala ini adalah harimau terbesar kedua dari 6 spesies harimau yang ada di dunia setelah harimau Siberia. Oh gitu, pantesan Iya. jauh banget bedanya ya. Kalau harimau Benggala adalah harimau terbesar kedua, Kedua. sedangkan harimau Sumatera terkecil. Dia urutan Terkecil. ke-6 dari 6 jenis harimau yang ada di dunia. Jadi bukan harimau di Kurus KBS ini ya. kecil atau kurus, tapi memang spesiesnya itu adalah harimau Sumatera. Jenis terkecil Mm-mm. gitu. Betul. Oke. Lanjut lagi nih Ya. ngomong-ngomong soal harimau Sumatera. KBS ini punya berapa ekor harimau Sumatera sih Mas Ya. Martono? Di Kebun Binatang Surabaya ini punya 6 ekor harimau Sumatera. 6 Iya. ekor. 3 berjenis kelamin jantan dan Heeh. 3 ekor berjenis kelamin betina. Ya, Oke, 3 jantan dan 3 betina. Semuanya apakah punya nama, Mas? punya. Punya? Ya. Untuk yang berjenis kelamin jantan itu ada Jantan. nama Wira, Wira, Ringo, heeh. dan Rosek. Oke, Dan yang 3 betina. yang berjenis kelamin betina ada nama Nani, Oke. Rana, dan Rara. Rana dan Rara. Oh, seperti itu. Betul. Nah, sekarang Pepi pengen tanya juga nih, Iya. cara membedakan harimau Sumatera yang jantan dan betina. Cara membedakannya seperti apa tuh, Mas? Ya, kalau antara jantan dan betina itu biasanya kita membedakan dari postur tubuhnya. Kalau yang jantan itu lebih besar dari yang betina. Oh, Iya. gitu. Betul. Berarti kalau secara fisik cuma dari situnya aja, Mas? Tapi kalau kita lebih jelas lagi, pasti ya kita lihat dari kelaminnya. Dari kelaminnya ya? Iya. Oh gitu, jadi Iya. gitu sahabat satwa, perbedaan antara jantan dan betina hanya bisa dilihat dari ukuran tubuhnya aja. Nah,
tadi Mas Martono kan jelasin ya kalau Iya. harimau Sumatera ini endemik Indonesia. Ya, Berarti asli dia Indonesia. asli Indonesia. Iya. Berarti dia hanya bisa ditemukan di Pulau Sumatera. Sumatera. Oh, Harimau oke. Sumatera ini bisa hidup baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Oh gitu ya Mas ya. Oke, terus lanjut lagi nih. Perilaku sosialnya harimau Sumatera seperti apa tuh Mas? Dia itu kalau di habitat aslinya itu dia akan hidup secara soliter. Ya, dan dia akan berburu mangsa pada malam hari. Dia memang sukanya menyendiri ya Mas ya, soliter ya. Tapi Terus kalau masa birahi atau musim kawin dia akan mencari atau bertemu antara jantan dan betina. oh gitu, dia hanya berkumpul dengan betinanya kalau lagi musim kawin aja ya. betul. Oh, ngomong-ngomong soal kawin nih Mas. Iya. Cara reproduksi atau cara berkembang biaknya harimau Sumatera itu seperti apa sih Mas? Ya, harimau Sumatera ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Melahirkan. Ya, dengan masa bunting kurang lebih 95 hari sampai 110 hari atau kurang lebih 3,5 bulan. Oh Iya. gitu. Terus sekali melahirkan dia bisa menghasilkan berapa anak tuh? Harimau Sumatera ini melahirkan sama seperti kucing karena seperti jenis kucing? kucing besar kan, Heeh. antara 2 ekor sampai 6 ekor. 2 sampai 6 Iya, ekor. betul. Wih, luar biasa ya. Terus lagi Pepi pengen tahu makanannya harimau Sumatera yang ada di KBS. Yang itu ada di biasanya KBS. dikasih makan apa sih Iya. Mas Tono? Kalau di kebun binatang Surabaya, harimau Sumatera ini diberi makan ada ayam, Ayam. ada daging sapi, Mm-mm. dan juga daging kambing. Wih, Iya. daging sapi, ayam, kambing lengkap Dan banget. minumnya juga selain air putih Ha-ha. juga diberi telur. Telur. Iya. Pakai susu madu nggak Mas? Enggak. Bukan ya, Iya. bukan STMJ. Kalau itu kalian yang di rumah minumnya Betul STMJ. Wah, luar biasa ya, makanannya lengkap banget ya. Betul. Udah otomatis nih gizinya, terus vitaminnya semuanya sudah tercukupi ya Mas ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, karena kan lagi masa pandemi gini nih Betul. Mas. Kemarin kan KBS juga sempat tutup kurang lebih 3 bulan. Iya. Banyak banget sahabat-satwa di rumah yang tanya, kira-kira satwa-satwa yang di KBS dikasih makanan yang sesuai porsinya nggak sih? Sesuai. Terutama harimau. Itu seperti apa Mas? Atau takutnya sahabat satwa dikurangi jumlah Nah, pakannya itu gitu. banyak yang nanya Ya, itu tidak Mas. usah khawatir. Karena kenapa? Karena kita di kebun binatang Surabaya ini tetap menjaga kesejahteraan satwa yang ada di Oke. kebun binatang Surabaya tanpa mengurangi jumlah pakannya ataupun kualitas pakannya meskipun dalam masa pandemi. Jadi tetap sama Iya, ya. betul. Jadi gitu sahabat satwa, nggak usah khawatir, semua satwa-satwa di KBS ini tetap tercukupi makanannya, nggak perlu nggak ada lagi porsi-porsi dikurangi, nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Jadi tetap sesuai seperti biasanya. Seperti biasanya, dan untuk diingat selain diberi makan untuk menjaga kesehatannya, dari tim kesehatan juga memberi vitamin. Memberi vitamin ya. Betul. Oke, terakhir nih Mas Martono, sebenarnya harimau Sumatera ini kan termasuk salah satu jenis satwa endemik yang dibilang populasinya semakin menurun, Semakin menurun. statusnya kritis, Iya, atau dari bahkan tahun suatu ke saat tahun. bisa jadi hampir punah. Jangan sampai. Jangan sampai Iya. sih sebenarnya ya. Jangan Nah, sampai. kita pengen tahu sebenarnya ancaman mereka sehingga mereka populasinya menurun itu apa sih Mas? Ya, kalau di habitat aslinya yang terutama ya dengan konflik dengan manusia, Mm-mm. karena banyak terjadi perburuan liar Oke. diambil organ-organ tertentu Mm-mm. buat insan ataupun apalah nggak tahu, Padahal itu nggak boleh nggak ya. boleh itu Terus karena mungkin bisa kayak alih ada fungsi lahan kali hukumnya ya, Mas? itu. Ada hukumnya Iya. ya. Wah, itu Kalau bahaya. memperjualbelikan organ tubuh harimau Jangan Sumatera sampai ini. ya. Terus kalau nggak salah alih fungsi hutan ya, karena Betul. sebagai habitatnya mereka kan hutan nih. Iya. Karena setiap tahun habitat dari harimau Sumatera ini setiap tahun semakin menyempit karena banyak dijadikan lahan perkebunan, Oke. ada juga pemukiman. Oh, jadi seperti itu sahabat Jadi satwa kadang kita juga mendengar ada harimau yang sampai masuk ke perkampungan Oh. dan dibunuh oleh warga. Nah, Biasanya itu yang ya. disalahkan itu harimaunya. Padahal kan namanya Padahal sebenarnya apa, Mas? karena rumahnya mereka Iya. hutan itu sudah dipakai sama Betul manusia sekali, iya. gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mas Martono. Jadi seperti itu sahabat satwa. Untuk tentang harimau Sumatera, kita sudah ngobrol banyak banget sama Mas Martono. Terakhir nih Mas Martono, ada pesan nggak buat sahabat satwa yang ada di rumah? Ya, karena harimau Sumatera ini adalah harimau asli Indonesia. Marilah kita tetap menjaga kelestarian satwa-satwa asli Indonesia, terutama yang dilindungi. Salah satunya adalah harimau Sumatera. Jangan sampai harimau Sumatera ini
menyusul 2 spesies harimau yang telah punah, Nggak mau. harimau jangan sampai. Jawa dan Bali. Hmm. Dan bagi para pengunjung kebun binatang Surabaya, kita cukup mudah untuk menjaga atau ikut melestarikan satwa tersebut. Nggak perlu ke hutan kan? Iya, nggak perlu ke hutan. Gimana Cukup caranya tuh, jaga Mas? kebersihan. Jangan memberi makan satwa yang ada di dalam kandang. Oh. Tidak boleh melempari satwa-satwa yang di dalam kandang. Apalagi kalau lagi tidur ya, dilempar-lempar biar dia bangun, Betul pengen sekali. lihat dia bangun gitu ya. Padahal Dan kan tetap terapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. betul sekali. Jadi seperti itu sahabat satwa ya, kita semua tetap mengajak kalian untuk ayolah kita jaga seluruh satwa yang ada di dunia, terutama satwa-satwa endemik yang hampir punah. Punah. Statusnya menurun atau populasinya menurun Betul ya. sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Martono atas Sama-sama. waktunya ya. Semoga suatu hari kita bisa ngobrol lagi tentang harimau-harimau yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Sampai ketemu Mas Martono. Terima kasih banyak sahabat satwa buat kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk tetap lihat dan ikuti Pantau KBS di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan salam Salam lestari. Bye bye.